Shalom, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang bertanya, siapakah Allah kita? Jawabnya, hanya Yesus satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu sebagai penolong di dalam hidup kami. Berbicaralah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab, Lukas 7 ayat 30-35. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Judul, Lembutkan Hatiku. Orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman Yesus tidak mau membuka hati dan percaya akan kebenaran. Mereka sudah bertemu Yohanes Pembaptis, mereka sudah bertemu Yesus, namun semuanya mereka tolak. Mereka mengeraskan hati. Kasihan mereka itu, sebab ketika orang menolak firman Tuhan dan Yesus sendiri, maka ia tidak bisa menerima keselamatan. Ayo, doakan orang-orang di sekitar kita yang mungkin juga masih berkeras hati, supaya hati mereka terbuka mendengar berita keselamatan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami, supaya Tuhan lembutkan hati mereka, sehingga mereka boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin. Tahukah kamu, setelah orang Yahudi kembali dari pembuangan di Babel, mereka hidup bersama-sama dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Disinilah terjadi konflik, sebab orang non-Yahudi banyak melanggar tradisi dan aturan agama Yahudi. Maka kaum Farisi adalah sekelompok orang yang terbentuk demi menjaga ajaran Musa dan tradisi Yahudi tetap terpelihara. Nama Farisi sendiri berasal dari kata Ibrani yang artinya yang dipisahkan. Ayo anak-anak, kita jangan seperti orang yang mendengar saja, tetapi kita mendengar dan meyakini dan terus menyampaikan kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Karena Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia. Amin.